Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahman dengan NIM 2010101038. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu dengan matkul Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Iris Wulandari MSI. Saya di sini akan menjawab yaitu nomor 1, yaitu perbedaan tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro Amartya Sen dengan tujuan ekonomi dalam Islam. Di sini saya tidak setuju karena tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Sen itu lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang peningkatan pendapatan per kapita, dan mereka juga berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sangat penting dan membawa manfaat bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam pandangan Islam itu, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan pastinya ya. Dan selain itu juga, pandangan Islam juga memperhatikan tentang aspek berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu untuk memastikan bahwa kepentingan generasi masa depan juga terjamin. Dengan demikian, terdapatnya perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro Amartya Sen dengan tujuan ekonomi dalam Islam. Yaitu soal nomor kedua, yaitu di sini saya menjawab setuju karena menurut teori Todaro, yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita rendah dan memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi sehingga sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Karena pernyataan tersebut didasarkan pada fakta dan pendapatan per kapita yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2023. Di sini ada 5 fakta dan asumsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu nomor 1 tentang lower income country dan lower middle income country. Di sini adalah suatu kelompok negara yang memiliki pendapatan per kapita yaitu kurang dari 4.000 USD dolar menurut data World Bank pada tahun 2023. Di sini juga dapat kita lihat yaitu sebagai fakta yang didasarkan pada definisi yang dikeluarkan oleh World Bank. Dan di sini yang kedua yaitu tentang high income country, adalah kelompok yang memiliki pendapatan per kapita yaitu minimal 12.000 USD menurut data World Bank pada tahun 2023. Yaitu yang ketiga yaitu adalah keterbatasan pendapatan per kapita pada kelompok negara lower income dan middle income, yaitu menyebabkan kelompok negara tersebut mengejar ketertinggalan menjadi high income country. Di situ dapat kita lihat yaitu sebagai asumsi yang logis, mengingat pendapatan per kapita yang rendah dapat menjadi hambatan dan pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Yaitu yang keempat, pernyataan tersebut tidak menyatakan bahwa tidak mungkin bagi kelompok negara lower income dan middle income untuk menjadi high income country. Jadi tidak mungkin ya. Yang kelima yaitu tentang pernyataan tersebut juga tidak menyatakan bahwa pendapatan per kapita adalah satu-satunya faktor yang menentukan apakah suatu negara dapat menjadi high income country atau tidak. Adapun faktor-faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, politik, dan faktor-faktor lain juga berpengaruh banget ya. Di sini akan menjawab yaitu nomor 3. Di sini saya setuju karena pada data konsumsi tingkat tinggi atau high mass consumption, tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Hal ini dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat Eropa ya. Eropa Barat itu seperti Amerika dan Jepang, yaitu ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik, insyaallah. Yang kedua yaitu tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memandai. Yang ketiga, negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia, yaitu dikarenakan pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini yaitu merupakan ciri-ciri dari sebuah masa yang ideal di mana masyarakat itu hidup aman dan nyaman, sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga, sehingga jumlah penduduk dan meningkat. Menambah jumlah keluarga, terutama kan jumlah penduduk akan meningkat ya kan.
Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa negara maju dicirikan dengan beradanya sebuah negara pada fase mass consumption. Jawab nomor 4, yaitu di sini saya tidak setuju karena rasio modal output adalah rasio yang menunjukkan unit modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output selama periode waktu tertentu. Di sini kita lihat itu persamaan di atas tadi merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dari teori pertumbuhan ekonomi Harold atau Domar, menyatakan secara sederhana bahwa tingkat pertumbuhan PDB atau delta Y sama delta Y per Y ditentukan bersama oleh rasio tabungan nasional bersih atau S dan rasio modal output nasional atau C. Itu lebih khusus lagi dikatakan bahwa dengan tidak adanya pemerintahan, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung itu ditentukan positif terkait dengan rasio tabungan, yaitu semakin banyak perekonomian mampu menabung dan berinvestasi dari PDB tertentu, semakin besar pertumbuhan PDB itu. Dan perbandingan terbalik atau negatif terkait dengan rasio modal output ekonomi, yaitu semakin tinggi C, semakin rendah tingkat pertumbuhan PDB. Dan maka dari itu saya di sini tidak setuju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan karena sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan bersama dengan rasio tabungan nasional ditentukan dengan rasio tabungan nasional bersih dan juga rasio modal outputnya. Terakhir yaitu di sini saya setuju karena untuk meningkatkan kualitas pembangunan suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem mendukung. Di sini Todaro yaitu mengatakan dalam bukunya memang mengemukakan pentingnya pembukaan diri terhadap perdagangan internasional sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang. Todaro berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat memperluas pasar lagi produk-produk negara berkembang, meningkatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan yang baru, serta mendorong persaingan yang dapat mengacu inovasi dan efisiensi. Namun, Todaro juga menekankan bahwa peran negara tidak hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung saja, tetapi juga harus memiliki peran aktif dalam mengatur dan mendorong pembangunan ekonomi. Di sini Todaro juga menyebutkan bahwa negara berkembang seharusnya memiliki kebijakan yang berimbang antara keterbukaan terhadap pasar internasional dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta perlu melakukan intervensi langsung dengan sektor-sektor strategis untuk mengatasi ketimpangan struktural dan meningkatkan sumber daya manusia.